Bab 2546, bergabunglah untuk membunuh. Anda harus tahu bahwa dari awal sampai akhir, Zhang Biao menganggap Dev sebagai penduduk desa pegunungan yang lebih rendah dan tidak pernah memandangnya secara langsung. Tapi sekarang dia disakiti oleh Dev, dan masih ada orang yang menonton. Hal ini membuat Zhang Biao tidak bisa tidak tahan. Zhang Biao juga ingin menyerang Dev, tapi Wu Feiyu menghentikannya. Nak, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu masih mempertahankan kekuatanmu setelah meminum ramuanku? Wu Feiyu melihat bahwa Dev tidak sederhana, jadi dia bertanya pada Dev. Apakah kamu berbicara tentang pil San Gong? Dev tersenyum dingin, tingkat ramuan itu tidak berpengaruh padaku. Ini bukan bualan Dev, jika Dev memulihkan kekuatannya sekarang, maka pil San Gong memang tidak akan berpengaruh pada Dev. Mendengarkan kata-kata Dev, Wu Feiyu sedikit mengernyit, kamu ternyata seorang apoteker juga. Aku hanya tahu sedikit tentang itu, tapi bahkan sedikit ini masih 100 kali lebih baik darimu. Wajah Dev penuh dengan sarkasme. Saat ini, Wu Feiyu tidak bisa menahannya lagi, Dev mempermalukan dirinya sendiri di depan Ning Ken lagi dan lagi, yang benar-benar membuatnya kehilangan muka. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu bisa menjadi 100 kali lebih kuat dariku. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, seberkas cahaya perak terbang dari tangannya, sinar cahaya perak ini seperti meteor, dan kecepatannya sangat cepat. Saat ini, tidak jauh dari sana, Lang Feng sedang mengikuti seorang gadis dan menyaksikan pertarungan antara beberapa orang. Melihat Wu Feiyu mengambil tindakan terhadap Dev, Lang Feng menjadi tegang dan hendak menyelamatkannya. Lagi pula, menurutnya, kekuatan Dev tidak sebaik Wu Feiyu. Namun siapa yang menyangka saat Lang Feng hendak mengambil tindakan, ia dihentikan oleh gadis di sampingnya. Jangan bergerak, kekuatan orang ini tidak akan pernah seperti ini. Kekuatannya sepertinya ditekan, atau dia terluka dan belum pulih. Mata gadis itu tertuju pada Dev, dan dia melihat panorama setiap gerakan Dev. Ketika Da Fei Ping menghadapi serangan Wu Feiyu, dia mengayunkan tubuhnya dengan cepat, menghindari serangan Wu Feiyu, dan kemudian dengan cepat mundur. Dev berhenti hanya untuk menunda waktu sekarang Ali dan yang lainnya telah melarikan diri, Dev tidak perlu bertarung. Selain itu, Dev tidak yakin dia bisa mengalahkan Wu Feiyu dalam pertarungan. Wu Feiyu melihat Dev ingin melarikan diri, jadi dia langsung melompat untuk menghentikan Dev. Tapi saat Wu Feiyu melompat, sebuah tentakel langsung melilit tubuh Wu Feiyu, menyebabkan Wu Feiyu jatuh dari udara. Setelah menghisap darah penduduk desa, binatang haus darah itu bergegas mendekat dan melancarkan serangan. Wu Feiyu terkejut, sebuah cahaya menyala di tangannya, lalu dia mengangkat pisaunya dan memotong tentakelnya. Tapi Dev memanfaatkan momen ini dan melarikan diri tanpa jejak. Ketika Wu Feiyu ingin mengejar lagi, dia sudah terjerat oleh binatang haus darah itu. Mari kita bekerja sama untuk membunuh binatang haus darah ini. Wu Feiyu menyerah mengejar Dev, dan malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi binatang haus darah itu. Zhang Biao, Ning Ken dan lainnya juga menunjukkan senjata mereka dan menyerang binatang haus darah itu. Karena binatang haus darah itu telah menghisap darah penduduk desa yang telah meminum pil San Gong, kekuatan obat dari pil San Gong juga mulai bekerja di tubuh binatang haus darah itu, hal ini memungkinkan Wu Feiyu dan yang lainnya untuk bertarung dengan binatang haus darah itu. Jika binatang haus darah itu tidak memiliki pil San Gong di tubuhnya, Wu Feiyu dan yang lainnya tidak akan mampu menandingi binatang haus darah itu sama sekali. Dev mengabaikan Wu Feiyu dan yang lainnya yang bertarung dengan binatang haus darah itu, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Segera, Dev menyusul Ali dan yang lainnya saat ini, Ali dan yang lainnya sedang beristirahat di atas batu besar. Mereka bilang sedang istirahat, tapi nyatanya mereka mengkhawatirkan Dev, jadi mereka menunggu Dev. Melihat Dev menyusul dengan selamat, semua orang tersenyum. Saudara Dev, kamu baik-baik saja? Zuzu dan Yuner melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Bab 2547, memilih agrimoni. Aku baik-baik saja. Untungnya, binatang haus darah itu menjerat Wu Feiyu dan yang lainnya, dan aku bisa melarikan diri. Ayo cepat pergi. Menurutku binatang haus darah itu tidak bisa bertahan lama. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Ali dan yang lainnya dan terus berlari ke depan. Saat Dev dan yang lainnya terus melangkah lebih dalam, kekuatan abadi menjadi semakin kuat. Baunya sangat kuat, bukankah ada agrimoni di depannya? Ali pun merasakan perubahan pada nafasnya, begitu katanya. Tempat di depan harusnya tempat agrimoni, ayo kita percepat.
Dev tidak sabar untuk mempercepat. Beberapa menit kemudian, Dev dan yang lainnya melihat tanaman hijau tumbuh di atas tanah hangus yang hitam pekat. Tanaman ini sangat kontras dengan pemandangan sekitarnya. Agrimoni, itu pasti agrimoni kan? Zuzi memandangi tanaman hijau itu dan berteriak keras kegirangan. Dev menghampirinya dan menemukan bahwa agrimoni ini sangat biasa, tingginya hanya setengah meter, dengan 5 helai daun di atasnya. Jika agrimoni ini tumbuh di rerumputan, tidak akan ada yang tahu bahwa itu adalah agrimoni. Namun terdapat jejak sinar putih bersih yang mengalir pada daun agrimoni, dan terdapat lapisan kabut tipis di sekitar agrimoni. Sinar matahari menyinari kabut tersebut, membentuk cahaya warna-warni. Apakah ini rumput peri? Hu Zuang memandangi agrimoni dengan kaget. Saya mendengar dari para tetua di desa bahwa jika Anda bisa mendapatkan sepotong rumput peri dan mengolahnya menjadi ramuan, kekuatan Anda akan meningkat pesat dan batas. Ali dan yang lainnya juga melihat ke arah agrimoni dan terus berbicara dengan penuh semangat. Semua orang tersenyum. Namun, Dev menatap agrimoni itu dengan cermat, ekspresinya sedikit serius. Agrimoni memang merupakan hal yang baik. Dengan agrimoni ini, Dev mungkin bisa mendapatkan kembali kekuatannya lebih cepat. Namun, Dev juga tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memurnikan rumput peri jenis ini. Jika dia memurnikannya secara paksa, dia mungkin pada akhirnya akan menghancurkan rumput peri. Tetapi jika itu tidak dapat disempurnakan dan Dev membawa serta agrimoninya, itu pasti akan menjadi bom waktu. Dev percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kekuatannya secara diam-diam di masa depan. Setelah ragu-ragu, Dev perlahan mengulurkan tangannya, mengambil agrimoni, dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, sukses atau gagalnya tergantung Tuhan yang begitu peduli. Setelah Dev menyingkirkan kebenciannya, matanya menjadi lebih bertekad. Saudara Dev, ayo cepat pergi. Orang-orang itu akan segera menyusul. Yuner melihat Dev telah memilih agrimoni, jadi dia berkata. Dev mengangguk, oke, ayo pergi. Dev dan rombongannya dengan cepat melewati tanah hangus. Ketika semua orang melangkah ke rumput hijau, mereka merasa jauh lebih santai. Namun tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Zhang Biao dan Wu Feiyu bergegas mendekat. Ketika mereka melihat kebencian telah hilang, mereka berteriak dengan marah. Aku harus menemukan orang itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Beraninya dia mengambil agrimoniku. Wu Feiyu menengadah ke langit dan meraung. Zhang Biao juga sangat marah, tetapi sekarang kebenciannya telah hilang, dan Dev serta yang lainnya tidak dapat ditemukan, jadi perjalanan mereka sia-sia. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak mendapatkan kebencian. Kita baru saja membunuh binatang haus darah itu dan membuang begitu banyak ramuan. Ini kerugian besar. Guru tahu bahwa dia pasti akan menyalahkan kita. Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu. Wu Feiyu sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, ayo kembali, kita tidak bisa mendapatkan agrimoni, dan binatang haus darah itu juga memiliki banyak harta karun di dalamnya. Setelah mengatakan itu, Wu Feiyu bergegas kembali bersama Zhang Biao, dan saat ini, Ning Ken sedang memimpin orang-orang untuk membedah tubuh binatang haus darah itu. Bab 2548, saya tidak peduli. Untuk membunuh binatang haus darah itu, Ning Ken dan yang lainnya semuanya terluka dan aura mereka bingung. Setelah mengeluarkan ramuan binatang dari binatang yang haus darah, Ning Ken duduk di samping dan beristirahat. Ketika dia melihat Wu Feiyu dan Zhang Biao kembali begitu cepat, dia bertanya-tanya, mengapa kamu kembali? Di mana agrimoninya? Agrimoni itu diambil dan dibawa pergi, dan tidak ada jejak orang-orang itu. Wu Feiyu berkata dengan marah. Ketika Ning Ken melihat Wu Feiyu tidak memilih agrimoni, dia segera menjadi waspada. Karena kamu tidak memetik agrimoni, kenapa kamu tidak mengejarnya? Ning Ken bertanya pada Wu Feiyu. Di mana harus mengejar? Tidak ada jejak orangnya. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia melihat ke tubuh binatang haus darah di tanah dan berkata dengan tenang, untuk membunuh binatang haus darah ini, aku dan adik laki-lakiku melakukan yang terbaik, dan jika binatang haus darah ini tidak terpengaruh oleh efek pil San Gong, tidak dapat dibunuh sama sekali. Sekarang binatang haus darah sudah mati, menurutku kita juga harus mendapat bagian dari harta karun binatang haus darah. Ketika Ning Ken mendengar apa yang dikatakan Wu Feiyu, dia langsung mencibir dan berkata, Wu Feiyu, orang tua itu berbicara seperti meludah, kenapa kamu berbicara seperti kentut? Apa katamu? Zhang Biao meraung marah ketika dia mendengar kata-kata kasar Ning Ken. Wu Feiyu menghentikan Zhang Biao.
Hanya ada dua dari mereka sekarang, dan mereka baru saja bertarung dengan binatang haus darah, yang juga menghabiskan banyak energi. Jika mereka mulai bertarung sekarang, mereka mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Ningen, aku memang mengatakan bahwa aku akan memberimu binatang haus darah pada saat itu, tapi sekarang kita belum mendapatkan agrimoni, kita tidak bisa membiarkan kita kembali dengan tangan kosong, kan? Suara Wu Feiyu sangat pelan, dengan nada diskusi dan doa. Lagi pula, mereka tidak membawa apapun kembali, dan tuan mereka pasti akan menghukum mereka. Kalau begitu aku tidak peduli. Seseorang telah memanfaatkan agrimoni. Itu karena kamu bodoh. Apa hubungannya denganku? Ningen tampak tidak senang dan mengangkat alisnya, binatang haus darah ini milikku. Kamu tidak boleh mengambil sepotong daging pun dariku. Jika kamu ingin merebutnya dengan paksa, maka kita bisa mencobanya. Paling buruk, kita akan mati dan semuanya akan hancur, dan kita semua akan disebut santapan monster gunung ini. Ningen memasang sikap putus asa, mengetahui bahwa Wu Feiyu tidak akan pernah bertarung dengannya. Ketika Wu Feiyu melihat Ningen tidak menyerah sama sekali, dia tidak punya pilihan selain menatap Ningen dengan marah dan pergi bersama Zhang Biao. Untuk mayat binatang yang haus darah, Wu Feiyu merasa tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Saudaraku, apakah kita akan kembali seperti ini? Jika kita kembali seperti ini, Tuan pasti akan menghukum kita. Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu dengan enggan. Tentu saja kita tidak bisa kembali seperti ini. Kita harus mencari cara untuk mengetahui identitas anak itu. Selama kita menemukan anak itu, kita bisa menemukan agrimoninya. Ketika Wu Feiyu menyebut Dev, dia mengertakkan gigi karena kebencian. Kakak senior, bagaimana jika anak itu telah memakan agrimoni ke dalam perutnya? Zhang Biao bertanya dengan cemas. Tidak, anak laki-laki itu sepertinya adalah seorang dukun juga. Dia tahu bahwa rumput peri jenis ini tidak dapat ditelan secara langsung, jika tidak, kekuatan rumput peri akan menyebabkan dia meledak dan mati seketika. Itu hanya bisa diambil setelah memurnikan agrimoni menjadi ramuan. Namun, jika kamu ingin memurnikan agrimoni menjadi ramuan, anak itu tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya, jadi agrimoni itu harus ada di tubuhnya. Wu Feiyu menganalisanya dengan hati-hati, dan dia merasa bahwa Dev tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan agrimoni sama sekali. Dev memang tidak mampu memurnikan agrimoni dengan kekuatannya saat ini, namun saat Dev pulih, akan mudah untuk memurnikan agrimoni. Kakak senior, aku tidak kenal anak laki-laki itu, tapi orang-orang yang bersama anak laki-laki itu semuanya berasal dari desa Dasi. Jika kita pergi ke desa Dasi dan menanyakannya, kita mungkin akan mengetahui identitas anak laki-laki itu. Zhang Biao mengikuti Wu Feiyu dan berkata, Bab 2549, mari kita ngobrol baik-baik. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi ke desa Dasi. Aku ingin melihat siapa anak ini. Mata Wu Feiyu sedikit terfokus, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Saat ini, Dev tidak mengetahui bahwa Wu Feiyu dan Zhang Biao telah mengarahkan pandangan mereka ke desa Dasi. Setelah dia membawa Ali dan yang lainnya keluar dari area bumi hangus, dia akan mengambil jalan memutar kembali ke desa Dasi. Tapi saat Dev dan Ali sedang dalam perjalanan, dua sosok tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Melihat seseorang menghalangi jalan, Ali dan yang lainnya menjadi gugup, sementara Dev memandang orang di depannya dan sedikit mengernyit, Lang Feng. Orang yang menghalangi jalan Dev adalah Raja Serigala Lang Feng, yang telah berubah menjadi bentuk manusia, dan di samping Lang Feng ada seorang gadis dengan ciri-ciri halus. Sangat tidak mudah bagimu untuk lepas dari tangan Wu Feiyu dan memetik agrimoni. Lang Feng memandang Dev dan berkata dengan sedikit penghargaan. Mengapa kamu menghentikan kami? Dev bertanya pada Lang Feng dengan hati-hati. Sebagai Raja Serigala yang telah menjelma menjadi manusia, Lang Feng pasti lebih kuat dari Ningen dan Wu Feiyu. Dev belum memulihkan kekuatannya sekarang dan tidak dapat mengetahui kekuatan Lang Feng yang sebenarnya. Jangan gugup, aku tidak tertarik dengan agrimoni di tanganmu. Hanya saja putri kami tertarik padamu dan ingin berbicara denganmu. Lang Feng melihat ekspresi gugup Dev dan tersenyum tipis. Putri, Dev memandang gadis di sebelah Lang Feng dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini juga berubah menjadi monster, tetapi Dev tidak merasakan sedikit pun aura binatang dari gadis itu. Ya, ini putri Isa kami. Dia sangat tertarik dengan aura binatang mitos di dalam dirimu. Lang Feng mengangguk dan berkata, Saya tidak punya waktu sekarang, saya harus bergegas, kalau tidak saya tidak akan bisa keluar dari pegunungan ini hari ini. Dev tidak ingin berbicara dengan putri Isa.
Lagi pula, Dev tidak tahu tentang identitas Lang Feng dan yang disebut Putri Isa, jadi dia tidak bisa mempercayai mereka. Jika kami tidak menyerah, apakah kamu yakin bisa keluar dari sini? Putri Isa tersenyum tipis dan berkata. Setelah mendengar perkataan Putri Isa, Dev terdiam. Jangan bicara tentang tingkat kekuatan Putri Isa. Lang Feng, Dev, dan lainnya bukanlah tandingan Lang Feng. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyakan dengan cepat, kami sedang dalam perjalanan terburu-buru. Dev berkata pada Putri Isa. Tetapi Putri Isa tidak menjawab Dev, tetapi melihat ke arah Lang Feng dan berkata, Lang Feng, kirim yang lain keluar gunung. Adapun orang ini, saya ingin tinggal dan mengobrol baik. Seperti yang diperintahkan. Lang Feng mengangguk dengan hormat. Tidak, saudara Dev ingin pergi bersama kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan saudara Dev sendirian. Ketika Yuner melihat pihak lain ingin meninggalkan Dev sendirian, dia langsung berkata dengan keras. Ya, kita tidak bisa meninggalkan saudara Dev sendirian. Zuzu juga berteriak keras bahwa mereka ingin maju dan mundur bersama Dev. Mendengarkan teriakan keras Yuner dan Zuzi, wajah Lang Feng menjadi dingin dan dia hendak menegur, tetapi Putri Isa dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian Putri Isa memandang Yuner dan Zuzi sambil tersenyum, dan berkata dengan nada tenang, kalian berdua anak kecil, menurutmu apakah kalian berhak berbicara di sini? Aku tidak akan menyakiti saudaramu Dev. Pulanglah dengan patuh. Tidak akan lama lagi saudaramu Dev akan kembali juga. Yuner dan Zuzi enggan. Mereka tidak ingin Dev ditinggalkan sendirian. Mereka hendak berbicara untuk menyangkal Putri Isa, tetapi dihentikan oleh Dev. Yuner, Zuzu, kembalilah, aku akan baik-baik saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Ali dan berkata, Ali, kamu harus melindungi keselamatan mereka berdua. Jangan khawatir, aku akan mengawasi mereka berdua. Ali mengangguk. Bab 2550, Kota Kekaisaran. Wajah Hu Zuang penuh dengan frustrasi saat ini, awalnya dia setuju untuk menemani Zhang Biao mengumpulkan tanaman obat untuk membalaskan dendam sesama penduduk desa. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, rencana balas dendamnya sia-sia. Dev melihat apa yang dipikirkan Hu Zuang, jadi dia melangkah maju dan menepuk bahu Hu Zuang dan berkata, jangan khawatir, selama aku hidup, aku pasti akan menghancurkan desa Daking, dan aku akan membawamu bersamaku saat itu. Petik 2. Hu Zuang memandang Dev dan mengangguk dengan berat. Meskipun dia dan Dev baru saja bertemu, Hu Zuang mempercayai kata-kata Dev. Bagaimanapun, kekuatan Dev terlihat jelas bagi semua orang. Yuner dan Zuzi dengan enggan mengikuti Dev untuk mengucapkan selamat tinggal, sementara Dev memberi mereka banyak instruksi. Lagi pula, di pegunungan ini, segala macam bahaya bisa terjadi kapan saja, belum lagi Dev tidak tahu apa latar belakang sebenarnya dari Lang Feng, dan apakah dia akan mengambil tindakan terhadap Ali dan yang lainnya. Jangan khawatir, temanmu akan baik-baik saja. Putri Isa meyakinkan Dev, lalu berkata kepada Lang Feng, jika ada yang tidak beres dengan orang-orang ini, maka kamu tidak akan pernah kembali. Jangan khawatir, Tuan Putri, saya pasti akan memastikan keselamatan mereka. Lang Feng berjanji. Segera, Ali dan yang lainnya pergi di bawah pengawalan Lang Feng, dan hanya Dev dan Putri Isa yang tersisa di hutan pegunungan yang luas. Ayo pergi juga. Putri Isa berkata kepada Dev. Kita mau kemana? Apa kamu tidak mau bicara denganku? Dev bertanya dengan heran. Ya, aku ingin berbicara denganmu, tapi tidak di sini. Mengenai kemana harus pergi, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Setelah Isa selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan melihat ini, Dev hanya bisa mengikuti di belakang. Keduanya berjalan beriringan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, setelah berjalan beberapa jam, Dev merasakan fluktuasi aura di sekitarnya mulai berubah. Terlebih lagi, di pegunungan dan hutan, kabut tebal perlahan naik tanpa diketahui kapan, langsung menghalangi pandangan Dev. Putri Isa yang berjalan di depan berinisiatif mengeluarkan nafasnya, lalu berkata kepada Dev, kamu bisa merasakan nafasku dari belakang, jangan sampai tersesat. Dev mengangguk, lalu berjalan ke depan merasakan nafas Putri Isa. Setelah berjalan beberapa saat, kabut tebal mulai menghilang perlahan, dan Dev dapat melihat pemandangan sekitarnya. Tapi ketika kabut tebal benar-benar hilang, Dev tercengang. Karena di hadapan Dev, sebuah kota yang sangat besar dan megah muncul di hadapannya. Pijaran matahari terbenam menyinari kota, menambah sedikit misteri pada kota. Tempat apa ini?
Dev bertanya pada Putri Isa dengan heran. Ini rumah saya. Putri Isa tersenyum tipis. Rumahmu. Dev tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa rumah Putri Isa sebenarnya adalah sebuah kota, dan masih jauh di pegunungan. Tapi kalau dipikir-pikir, Putri Isa juga menjelma menjadi monster, jadi tidak ada salahnya rumahnya berada jauh di pegunungan. Dev mengikuti Putri Isa menuju kota. Ketika dia mendekat, Dev menemukan ada penjaga yang menjaga gerbang kota. Setelah melihat Putri Isa, semua penjaga segera menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Putri Isa bahkan tidak melihat ke arah penjaga dan berjalan langsung ke kota. Dev mengikuti Putri Isa dan juga menikmati kesopanan tingkat tinggi ini. Kota ini milik keluargamu, bukankah ayahmu adalah kaisar? Dev bertanya pada Putri Isa. Putri Isa mengangguk, ya, ayahku adalah kaisar iblis Yihe. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menarik napas, ayah Putri Isa benar-benar seorang raja iblis. Meskipun Dev tidak tahu apa alam raja iblis di surga dan dunia manusia, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia capai sekarang. Bab 2551 mengintip Tom. Dev mengikuti Putri Isa melalui jalan-jalan dan sampai ke kota kekaisaran di area tengah. Tepat ketika Dev dan yang lainnya memasuki kota kekaisaran, seorang pria muda yang mengenakan baju besi emas berjalan mendekat. Putri Isa, aku mendengar dari Kaisar Iblis bahwa kamu keluar, tapi itu membuatku khawatir setengah mati. Kamu tahu di luar terlalu berbahaya sekarang. Kamu keluar sendirian. Jika terjadi kesalahan, kamu akan mendapat masalah. Jika kamu keluar, tolong beritahu aku dan aku bisa melindungi keselamatanmu. Kata pemuda itu kepada Putri Isa dengan wajah khawatir. Namun Putri Isa hanya melirik pemuda itu, lalu berkata dengan sedikit rasa jijik, Huben, kapan kebebasan bergerakku akan dikendalikan olehmu? Apakah aku harus melapor kepadamu kemanapun aku pergi? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Huben melambaikan tangannya berulang kali untuk menjelaskan, tetapi ketika dia melihat Dev di belakang Putri Isa, dia mengerutkan kening, Putri, mengapa Anda membawa manusia masuk? Tapi saat Huben selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba terlihat aneh dan dia melanjutkan, tidak, orang ini memiliki aura manusia. Kenapa dia juga memiliki aura orc kita? Apakah itu aura binatang dewa? Aneh, sungguh aneh. Mungkinkah dia adalah hasil perkawinan antara ras binatang dan manusia? Huben sedikit kewalahan dengan aura Dev, jadi dia memandang Dev dengan hati-hati. Huben, singkirkan rasa penasaranmu. Bukan urusanmu siapa yang aku bawa. Kamu dapat melindungi kota kekaisaran dan melakukan urusanmu sendiri. Putri Isa memarahi Huben, lalu berkata kepada Dev, Dev, ayo pergi. Putri Isa memimpin Dev menuju istana bagian dalam kota kekaisaran, sementara Dev mengambil 2 langkah cepat dan berjalan berdampingan dengan Putri Isa. Hal ini membuat harimau yang sedang menonton tak berdaya marah, ia tidak pernah diperlakukan seperti berjalan berdampingan dengan Putri Isa. Bawahan harimaumu itu sepertinya menyukaimu. Dev bertanya pada Putri Isa. Karena dia merasa Putri Isa tidak memiliki niat buruk terhadapnya, Dev menjadi lebih santai saat berbicara. Dia hanya seekor katak yang ingin makan daging angsa. Bagaimana mungkin aku menyukainya sebagai seorang intip? Kata Putri Isa dengan tatapan marah. Mengintip Tom. Dev tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Putri Isa. Huben itu mesum. Dia sering memata-matai gadis-gadis yang sedang mandi. Dia pikir teknik hantunya sangat bagus sehingga tidak ada yang menyadarinya, tapi dia masih terlihat. Sungguh tidak tahu malu. Aku merasa mual saat menyebut dia. Putri Isa semakin marah saat dia berbicara. Dev, sebaliknya, sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Huben, yang berpenampilan tegak dan berotot, memiliki kebiasaan voyeuristik. Pantas saja Putri Isa memandang dengan jijik dan jijik saat melihat harimau itu. Dev mengikuti Putri Isa ke aula dalam, dan Putri Isa berteriak keras. Ayah, ayah. Saat Putri Isa berteriak, seorang lelaki tua berbaju biru keluar, lalu memberi hormat kepada Putri Isa dan berkata, Putri, Kaisar Iblis sedang keluar kota, dan dia mungkin tidak akan kembali sampai besok. Ayah, memang benar dia akan meninggalkan kota sebelum aku kembali. Putri Isa cemberut, terlihat sangat tidak senang, lalu berkata kepada lelaki tua berbaju hijau, Penatua Pei, bahwa dia istirahat. Saya membawanya menemui ayah saya. Orang tua berbaju hijau itu mengangguk, lalu berkata dengan sopan kepada Dev, Tuan, silakan ikut dengan saya.
Dev memandang Putri Isa dengan heran, dia membawanya ke kota kekaisaran, tetapi dia tidak bertanya atau mengatakan apapun dan membiarkannya beristirahat. Kamu pergi dan istirahat dulu. Aku tahu kamu terluka secara fisik dan kekuatanmu terbatas. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimimu ramuan herbal untuk membantumu pulih. Saat ayahku kembali besok, dia akan berbicara denganmu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Putri Isa berkata pada Dev. Dev melihat bahwa apa yang dikatakan Putri Isa adalah tulus dan memang tidak ada permusuhan terhadapnya, jadi dia mengikuti Penatua Pei untuk beristirahat. Bab 2552, Pilguixin. Penatua Pei membawa Dev ke ruangan yang sangat biasa, dan kemudian berkata dengan hormat, tolong istirahat, jika terjadi sesuatu, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Terima kasih, Penatua Pei. Melihat betapa hormatnya pihak lain, Dev segera mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika Penatua Pei hendak keluar ruangan, Dev tiba-tiba memanggilnya. Penatua Pei, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Dev bertanya. Permisi, kata Penatua Pei. Penatua Pei, apakah semua pembudidaya iblis ada di kotamu? Apakah ada manusia? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Pei menggelengkan kepalanya, tidak ada manusia. Kita semua adalah pembudidaya iblis di sini, Or. Manusia memiliki wilayahnya sendiri dan tidak akan tinggal di sini. Apakah belum pernah ada manusia yang datang ke sini sebelumnya? Dev sangat terkejut. Di kota sebesar ini, apakah tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa mereka pernah ke sini? Tentu saja manusia pernah ke sini. Kami sering mengundang beberapa apoteker manusia untuk membantu memurnikan ramuan atau mencari perawatan medis. Kamu juga tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi kami para penggarap iblis untuk menjadi apoteker, jadi kami masih membutuhkan bantuan apoteker manusia. Penatua Pei menjawab dengan hati-hati. Dev mengangguk menyadari, dia baru menyadari bahwa ternyata para pembudidaya iblis yang menjelma menjadi manusia ini tidak bisa menjadi ahli pengobatan. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Penatua Pei bertanya dengan lembut. Oh, tidak, terima kasih banyak, Penatua Pei. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua Pei pergi, sementara Dev tetap di kamar, diam-diam mengatur napasnya dan perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi suara pintu terbuka membangunkan Dev. Dev membuka matanya dan melihat Putri Isa berjalan membawa dis. Di piring porselen, pil berwarna coklat kehijauan memancarkan cahaya redup. Sekilas Dev tahu bahwa pil ini bukanlah ramuan biasa. Putri Isa. Dev berdiri dan berteriak dengan hormat. Aku membawakanmu pil Guixin. Melihatmu seperti ini, sepertinya lukamu belum sembuh. Meminum pil Guixin ini mungkin baik untuk mengobati lukamu. Kata Putri Isa dan meletakkan piring porselen di atas meja. Dev melihat ke arah pil Guixin dengan sedikit kebingungan di wajahnya, karena pil Guixin ini jelas merupakan barang yang sangat berharga bagi seorang pembudidaya iblis tanpa seorang alkemis. Namun kini Putri Isa memberikan benda tersebut langsung kepada dirinya sendiri, Dev merasa sedikit tidak yakin, ia tidak mengerti mengapa Putri Isa begitu baik padanya. Dev tidak tahu apa niat Putri Isa. Putri Isa, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda dan saya bertemu secara kebetulan. Mengapa Anda memberi saya hadiah yang begitu berat? Dev bertanya dengan bingung. Karena aku ingin mendapat jawaban darimu. Kata Putri Isa. Jawaban apa? Dev tertegun, tidak mengerti maksud Putri Isa. Kamu punya aura manusia, tapi kamu juga punya aura monster mitos. Itu artinya orang tuamu pasti bukan ras yang sama. Satu orang adalah orc, dan satu lagi manusia. Aku ingin tahu siapa orang tuamu. Bagaimana mereka melahirkanmu? Putri Isa bertanya. Dev sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Putri Isa ketika dia bertanya kepada orang tuanya, tapi Dev tetap menjawab, ibuku adalah manusia, tapi aku belum pernah melihat ayahku, apalagi siapa dia. Ketahuilah siapa dia. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah ada yang salah dengan orang tuaku yang melahirkanku? Dev memandang Putri Isa dengan aneh, dia benar-benar tidak mengerti tujuan dari pertanyaan Putri Isa dan apa yang ingin dia dapatkan dari pertanyaan itu. Bab 2553, Paviliun Perpustakaan. Mungkin kamu tidak tahu kalau kami para orc tidak bisa menikah dengan manusia. Bahkan jika kami menikah, kami tidak bisa melahirkan anak.
Di kota kekaisaran iblis kita, banyak orang yang jatuh cinta pada manusia, tapi pada akhirnya, tidak satupun dari mereka yang bisa memiliki anak. Jadi selama ini kami selalu berpikir bahwa mengikuti persatuan manusia itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga kami akan dihukum oleh Tuhan dan tidak bisa mempunyai anak. Tapi setelah melihatmu, aku sangat ingin tahu bagaimana kamu dilahirkan, dan mengapa orang tuamu tidak dihukum oleh Tuhan. Putri Isa menjelaskan dengan cermat. Dev tercengang saat mendengar ini, dia tidak pernah tahu bahwa ada aturan yang tidak boleh dinikahi oleh orc dan manusia. Apa jadinya jika Anda tidak bisa mempunyai anak setelah menikah? Lalu dia dan Huo Feng digabungkan, apakah dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan? Putri Isa, aku sungguh tidak bisa menjelaskan masalahmu kepadamu, karena aku tidak tahu bagaimana keadaanku. Dev tersenyum canggung dan berkata, Dev bahkan belum pernah bertemu ayahnya, jadi bagaimana dia bisa tahu kenapa dia dilahirkan? Tidak masalah. Saat ayahku kembali, dia mungkin bisa mengetahui beberapa alasannya. Kamu bisa menginap di sini 1 malam dulu. Putri Isa pergi setelah mengatakan itu. Dev melihat pil Guixin tetapi tidak memakannya. Sebaliknya, dia langsung memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Meskipun Putri Isa terlihat bagus, Dev tidak cukup kuat sekarang. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap pil tingkat tinggi seperti pil Guixin. Setelah mengetahui bahan-bahannya, saya tidak berani memakannya begitu saja. Dev membuka jendela kamar melalui jendela. Dev dapat dengan mudah melihat seluruh kota kekaisaran iblis, yang juga terang benderang. Setelah memperhatikan beberapa saat, Dev membuka pintu dan berjalan keluar. Dia ingin berjalan-jalan dan melihat kota kekaisaran iblis. Penjaga di kota kekaisaran iblis tidak terlalu ketat. Mungkin karena di sini sangat aman, tapi tidak banyak penjaga. Dev berjalan berkeliling tanpa tujuan, memandangi kota kekaisaran yang agak eksotis. Tepat ketika Dev melewati sebuah ruangan, bau samar kayu cendana datang dari ruangan itu. Dev membuka pintu dan masuk. Setelah memasuki ruangan, Dev menemukan bahwa itu adalah ruang belajar dengan berbagai macam buku di rak buku kayu. Dev mengambil sebuah buku dan membaliknya dengan santai. Dia menemukan ada beberapa kata yang tidak jelas di dalamnya. Ini pasti kata-kata orc, yang berbeda dari kata-kata manusia. Dev membaca beberapa buku lagi berturut-turut, semuanya dengan kata-kata yang sama. Dev tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini semua adalah teks burung, saya benar-benar tidak dapat memahami satu kata pun. Dev dengan enggan mengembalikan buku itu dan bersiap untuk pergi. Tapi Dev segera berhenti, dia sepertinya mengingat sesuatu, lalu mengambil sebuah buku lagi. Tapi kali ini Dev tidak melihatnya dengan matanya, tetapi dengan lembut menyentuh buku itu dengan tangannya, dan segera kesadaran spiritual membungkus buku itu. Pada saat ini, di lautan kesadaran Dev, buku surgawi tanpa kata-kata memancarkan cahaya, dan isi buku itu perlahan mengalir ke dalam ingatan Dev seperti air yang menetes. Hanya butuh beberapa saat bagi Dev untuk menghafal semua buku yang awalnya tidak dia pahami, dan itu kata demi kata. Senyuman muncul di bibir Dev, dia mengembalikan buku itu dengan santai, mengambil buku lain dan bersiap untuk menghafalnya menggunakan metode yang sama lagi. Jika Dev bisa menghafal begitu banyak buku tentang orc, dia pasti akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang orc. Tapi tepat ketika Dev hendak mengulangi trik lamanya, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan kemudian tim prajurit lapis baja emas menyerbu masuk. Kamu sangat berani, kamu berani masuk ke perpustakaan Kaisar Iblis dan mencari kematian. Tiger Ben, yang mengenakan baju besi emas, sangat marah saat melihat Dev membaca buku di dalam kamar. Bab 2554, mencoba. Anda harus tahu bahwa ini adalah kota kekaisaran iblis, wilayah suku binatang buas, bahkan jika Dev, seorang manusia, dibawa masuk, dia diam-diam datang ke perpustakaan di tengah malam. Jangan salah paham, aku hanya... Dev melihat Huben dan ingin menjelaskan kepadanya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Huben menebas Dev dengan pisau. Dev tidak punya pilihan selain melemparkan buku itu ke Huben dan bergerak untuk melarikan diri. Aku masih ingin kabur. Jika aku membiarkanmu kabur, maka reputasiku sebagai pengawal umum akan sia-sia. Melihat Dev masih berusaha melarikan diri, Huben meraung marah dan mengayunkan pisaunya ke arah Dev lagi. Huben memiliki prasangka buruk terhadap Dev di dalam hatinya, dia tidak terlalu menyukai manusia dan menganggap manusia terlalu licik. Namun Putri Isa memiliki titik lemah terhadap manusia dan selalu berharap bisa menemukan suami manusia. Hanya saja Putri Isa menahan diri karena para orc dan manusia tidak bisa menikah.
Tapi hari ini Huben melihat Putri Isa dan Dev berjalan berdampingan, berbicara dan tertawa, Huben akan sangat marah. Jadi sekarang Huben mengetahui bahwa Dev telah menyelinap ke perpustakaan dan melihat-lihat buku di dalamnya, dia segera menemukan alasan untuk berurusan dengan Dev. Serangan Huben sangat kejam, dan sepertinya dia akan membunuh Dev. Dev belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya sekarang, dan bukan tandingan Huben. Ketika dia melihat Huben membuat gerakan marah, dan itu adalah gerakan mematikan, Dev hanya bisa mengandalkan tubuh fleksibelnya untuk terus menghindar. Huben menebas pintu Dev dengan pedangnya, dan pedang dingin itu langsung menuju ke arah Dev dengan cahaya dingin. Dev ingin menghindar, tapi kali ini Huben sangat cepat sehingga Dev tidak bisa mengelak sama sekali. Melihat pemandangan ini, Dev hanya bisa mengertakkan giginya, semburan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Dentang. Dev mengangkat tangannya dan langsung memblokir pisau Huben. Tapi kekuatan besar menyebabkan Dev terjatuh seketika dan jatuh dengan keras ke tanah, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung hancur dan menghilang menjadi semburan cahaya keemasan. Darah mengalir dari sudut mulut Dev. Kesenjangan kekuatan antara dia dan harimau itu terlalu besar. Bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya, Dev masih terluka. Aku tidak menyangka kamu, sebagai manusia kecil, akan dilindungi oleh baju besi emas. Sepertinya kamu bukan orang yang sederhana. Kamu pasti memikirkan sesuatu saat datang ke kota kekaisaran iblis kami. Aku akan membunuhmu hari ini untuk melihat bagaimana kamu terus berkomplot melawan kota kekaisaran iblis kami. Setelah Huben mengatakan ini, dia menebas Dev dengan pedangnya. Menghadapi pisau tajam Huben, Dave Ping hanya bisa menutup matanya tanpa daya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pisaunya. Namun saat pisau Huben hendak mengenai Dev, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan langsung mengenai pisau Huben. Tubuh Huben gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Huben, seberapa berani kamu menyerang tamu yang aku undang? Saya melihat Putri Isa berjalan dengan marah, dan Penatua Pei mengikuti di samping Putri Isa. Penatua Pei lah yang baru saja menyelamatkan Dev. Dev, kamu baik-baik saja. Putri Isa melangkah maju dan membantu Dev berdiri. Dev tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepalanya. Dev merasa sangat tidak berdaya saat ini, jika kekuatannya tidak pulih, bagaimana dia bisa berada dalam kekacauan di bawah tangan harimau ini. Putri, anak ini menyelinap ke perpustakaan Kaisar Iblis dan ditangkap olehku. Dia diam-diam membaca buku Kaisar Iblis. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, manusia itu licik dan tidak bisa dipercaya sama sekali. Anak ini pasti punya agenda ketika dia mengintip koleksi buku Kaisar Iblis. Huben berkata dengan lantang kepada Putri Isa. Ketika Putri Isa mendengar ini, dia menatap Dev dengan heran, matanya penuh pertanyaan. Putri Isa, saya terlalu bosan di dalam kamar dan ingin keluar jalan-jalan, jadi saya datang ke sini dan melihat buku-buku di dalamnya. Kamu membawaku ke sini dengan paksa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Dev hanya bisa menjelaskan bersama Putri Isa. Bab 2555, Kebaikan. Tapi penjelasan Dev agak dibuat-buat, dan Isa masih memiliki sedikit rasa tidak percaya di wajahnya. Putri, semua buku di perpustakaan ini ditulis dalam bahasa orc kami dan tidak dapat dibaca oleh manusia. Pada saat ini, Penatua Pei di samping mengingatkannya dengan suara rendah. Mendengar perkataan Penatua Pei, Putri Isa tiba-tiba menyadari, tersenyum tipis dan berkata, saya yakin Anda masuk secara tidak sengaja, cepat kembali dan istirahat, jangan berjalan sesuka hati. Terima kasih Tuan Putri. Dev mengangguk lalu kembali. Huben menatap punggung Dev dengan amarah di wajahnya. Putri, orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Saat ini, manusia saling menipu dan melakukan segala macam hal buruk. Kamu tidak bisa begitu dekat dengan manusia lagi. Huben berkata pada Putri Isa. Putri Isa mengerutkan kening, matanya sedikit fokus dan berkata, Huben, apakah kamu memberiku pelajaran? Huben tidak berani. Merasakan kemarahan pada Putri Isa, Huben menundukkan kepalanya. Awasi dirimu. Putri Isa memasang ekspresi dingin di wajahnya, bawa bangsamu dan pergi. Huben tidak berkata apa-apa dan pergi bersama para penjaga. Putri, meskipun Dev tampaknya tidak terlalu kuat dan tidak menimbulkan ancaman bagi kota kekaisaran iblis kita, menurutku yang terbaik adalah tidak membiarkan dia tinggal di sini untuk waktu yang lama.
Setelah Huben pergi, Penatua Pei berkata kepada Putri Isa. Yah, ayahku sudah kembali. Setelah melihatnya, aku akan menyuruhnya pergi. Aku hanya tidak tahu apakah ayahku bisa kembali besok. Dia pergi terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang penting? Putri Isa mengangguk dan berkata. Putri, Kaisar Iblis sedang keluar kota untuk membantu Putri Menteri Tua menemui dokter terkenal. Dia akan kembali besok. Kata Penatua Pei. Ketika Putri Isa mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, baiklah, Penatua Pei, mohon istirahat lebih awal, dan jangan khawatir lagi. Karena ayah saya telah mengambil tindakan secara pribadi, saya yakin kami pasti dapat menemukan apoteker yang terampil untuk menyembuhkan putri Anda. Putri Isa berkata kepada Penatua Pei. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkan Raja Iblis dan Putri kepadaku. Mata Elder Pei mulai basah. Putrinya sendiri terjangkit penyakit aneh dan terbaring di tempat tidur. Dia juga pergi ke banyak apoteker, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Sekarang Raja Iblis secara pribadi datang untuk mengundang apoteker, yang membuat Penatua Pei sangat berterima kasih. Penatua Pei pergi, tetapi Putri Isa tidak pergi. Sebaliknya, dia dengan lembut menoleh ke samping dan berkata dengan suara yang sedikit marah, keluarlah, aku percaya padamu dan memintamu pergi. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Datang kembali lagi. Setelah Putri Isa selesai berbicara, sosok Dev perlahan keluar dari sudut gelap, dengan rasa malu tertulis di seluruh wajah Dev. Dev baru saja pergi, tapi keingintahuan batinnya tentang para orc membuatnya diam-diam kembali lagi. Dev membaca buku tentang klan binatang. Hal-hal yang dicatat dalam buku tersebut membuka beberapa hal yang tidak diketahui oleh Dev, tetapi apa yang dicatat dalam buku ini hanyalah puncak gunung es dari klan binatang. Dev ingin tahu lebih banyak, jadi dia kembali untuk membaca beberapa buku lagi. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh Putri Isa. Putri Isa, saya hanya sangat ingin tahu tentang suku binatang buas Anda dan ingin mengenal Anda lebih baik. Saya jelas tidak bermaksud jahat. Dev berkata dengan sangat tulus. Ketika dia berada di dunia sekuler, yang ditemui Dev hanyalah monster-monster yang belum berubah, dan tidak ada budaya binatang untuk dibicarakan. Namun di sini, para orc memiliki budaya dan idenya sendiri seperti manusia, dan juga telah membangun kotanya sendiri. Hal ini membuat Dev ingin sekali memahami psikologi para orc. Aku tidak peduli jika kamu benar-benar penasaran atau mempunyai agenda lain. Jika aku melihatmu keluar dari kamar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Putri Isa mulai memiliki niat membunuh di matanya. Bab 2556, membicarakannya nanti. Dev merasakan niat membunuh pada Putri Isa dan hanya bisa pergi dengan marah dan kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur, Dev mencerna isi buku orc yang baru saja dia baca, dan tanpa sadar tertidur. Dini hari berikutnya. Sebuah sedan yang sangat mewah berhiaskan emas perlahan dibawa masuk dari gerbang kota. Setelah semua orang di kota melihat sedan itu, mereka secara spontan berdiri di kedua sisi, tidak bergerak, dengan mata penuh hormat. Duduk di kursi sedan adalah pemimpin tertinggi kota, Kaisar Iblis Yi He. Di balik sedan Demon Emperor Yi He, ada sedan lain yang spesifikasi sedannya tak kalah dengan Demon Emperor Yi He. Dan yang duduk di dalam sedan ini adalah seorang lelaki tua. Mata lelaki tua itu sedikit tertutup, menikmati perlakuan tingkat tinggi ini. Siapa yang ada di sedan di belakangmu? Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk duduk di sedan yang sama dengan Kaisar Iblis? Ini pasti tamu terhormat yang diundang oleh Kaisar Iblis. Aku tidak menyadari bahwa Kaisar Iblis pergi keluar kota untuk mengundangnya secara langsung kemarin. Kudengar Raja Iblis keluar untuk menyewa seorang apoteker. Mungkinkah ada apoteker yang duduk di dalam? Apoteker macam apa yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi sedan, dan Kaisar Iblis mengundangnya secara pribadi? Orang-orang di kedua sisi jalan banyak mengobrol, menebak-nebak identitas orang di dalam sedan di belakang. Ketika kursi sedan memasuki istana, Raja Iblis secara pribadi mengundang lelaki tua itu keluar. Master Sekte Hu, tolong. Raja Iblis memiliki sikap yang sangat rendah hati dan tidak terlihat merendahkan. Di sisi lain, lelaki tua itu keluar dari sedan dengan ekspresi bangga di wajahnya dan sedikit menundukkan kepala. Penatua Pei, yang telah lama menunggu di istana, dipenuhi dengan kegembiraan dan tubuhnya sedikit gemetar setelah melihat orang-orang yang diundang oleh Kaisar Iblis Yi He. Putri, kamu bisa diselamatkan kali ini. Penatua Pei bergumam pada dirinya sendiri.
Namun, melihat sikap rendah hati Kaisar Iblis, Penatua Pei sangat tersentuh. Anda harus tahu bahwa sebagai Kaisar Iblis, seorang tokoh berpangkat tinggi, dia begitu rendah hati sekarang hanya untuk menyelamatkan putrinya. Pada saat ini, Penatua Pei telah memutuskan bahwa dia akan membalas kebaikan Kaisar Iblis dengan kematian. Ayah. Putri Isa melihat ayahnya kembali dan berlari dengan cepat. Saat ini, Putri Isa tidak sabar untuk meminta Raja Iblis menemui Dev. Jika pembatasan pernikahan antara manusia dan binatang bisa diselesaikan, maka dia juga bisa jatuh cinta dengan manusia. Isa, ini pemimpin Sekte Hu dari Sekte Kuali Giok. Merupakan keberuntungan bagi kota kekaisaran kita karena pemimpin Sekte Hu bisa datang ke kota kekaisaran kita. Jika Anda memiliki kesempatan, bicaralah dengan Master Sekte Hu dan minta Master Sekte Hu untuk membuatkan beberapa pil kecantikan untuk Anda. Ini akan menyelamatkan Anda dari pernyataan bahwa Anda akan segera menjadi tua. Kaisar Iblis Yihe memandang putrinya dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum. Ketika Putri Isa mendengar ini, dia segera memberi hormat pada Master Sekte Hu dan berkata, "Halo, Master Sekte Hu." Ya, pemimpin Sekte Hu masih sedikit menundukkan kepalanya, tampak menyendiri. Putri Isa sedikit tidak puas dengan sikap pemimpin Sekte Nahu, tapi bagaimanapun juga, dia diundang oleh ayahnya, jadi Putri Isa tidak bisa berkata apa-apa. "Ayah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku akan membawakanmu seseorang. Aku ingin ayah." Putri Isa ingin meminta Kaisar Iblis Yihe untuk pergi menemui Dev, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Iblis Yihe melambaikan tangannya dan berkata, "Saya ingin mengajak Master Sekte Hu berbisnis terlebih dahulu. Saya akan membicarakan tentang Anda urusan nanti." Setelah mengatakan itu, Kaisar Iblis Yihe berjalan menuju istana bersama Master Sekte Hu, dan Penatua Pei mengikuti di belakangnya dengan penuh semangat. Kaisar Iblis Yihe membawa pemimpin Sekte Hu ke kamar Putri Penatua Pei. Ketika pintu terbuka, seluruh ruangan dipenuhi dengan bau obat yang menyengat. Saat ini, di atas tempat tidur, seorang gadis kurus dengan wajah pucat dan mata sedikit tertutup sedang berbaring di atasnya. Nafas gadis itu sangat lemah, dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. "Master Sekte Hu, ini adalah putri dari Penatua Pei kami. Kami telah mempekerjakan banyak apoteker, tetapi mereka belum bisa mendapatkan tampilan yang bagus. Jadi kami meminta Master Sekte Hu untuk mengambil tindakan," kata Kaisar Iblis Yihe dengan nada sedikit memohon. Bab 2557, Pergi dan Lihat. Pemimpin Sekte Hu mengangguk, lalu melangkah maju, menatap gadis itu, lalu menepuk dahi gadis itu 3 kali dengan tangannya. Wanita ini sudah lama sakit hingga menembus tulangnya, dan tubuhnya terlalu lemah. Saya perlu menggunakan obat untuk menyehatkan tubuhnya. Setelah dia sembuh, saya akan menggunakan obat kuat untuk menghilangkan akar penyebab penyakitnya. Pemimpin Sekte Hu berkata perlahan. "Master Sekte Hu, sepertinya kamu bisa menyelamatkanku." Raja Iblis Yihe berkata dengan sedikit terkejut. "Itu wajar. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, untuk apa aku ikut bersamamu?" Pemimpin Sekte Hu berkata dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Master Sekte Hu, Penatua Pei tahu bahwa putrinya dapat diselamatkan, jadi dia buru-buru berlutut dan berkata, "Master Sekte Hu dapat menyelamatkan putri kecil saya, terimalah rasa hormat saya." Sebagai tetua kota kekaisaran, status tetua Pei sudah jelas. Namun, setelah berlutut di depan Master Sekte Hu bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Iblis Yihe dan berkata, "Kaisar Iblis, aku bisa mengatasi penyakitmu. Perawatan, tapi jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku." "Jangan khawatir, Master Sekte Hu. Selama kamu menyembuhkan Putri Penatua Pei, kamu dapat masuk ke wilayah kota kekaisaranku selama yang kamu mau, dan kamu dapat memetik pohon spiritual dan tumbuhan surgawi manapun di wilayah kota kekaisaranku. Dan 100 pil binatang, aku juga akan menawarkannya dengan kedua tangan." Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis Yihe, pemimpin Sekte Hu mengangguk puas dan berkata, "Itu bagus. Sekarang carikan aku halaman terpencil. Aku akan membuatkan beberapa ramuan bergizi untuk tubuh. Penyakit wanita ini akan membaik setelah 7 hari. Itu akan sembuh dengan sendirinya. Kemarilah, bawa Master Sekte Hu ke halaman di taman belakang. Tidak ada yang boleh mengganggumu kecuali Master Sekte Hu memanggilmu." Perintah Kaisar Iblis Yihe dengan keras. Segera Master Sekte Hu dibawa ke taman belakang, sementara Penatua Pei berlutut di tanah dengan wajah bersyukur dan terus bersujud kepada Kaisar Iblis Yihe. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis Yihe akan menyetujui permintaan sekeras itu untuk mengundang pemimpin Sekte Hu.
Perlu Anda ketahui, bagi mereka konsep wilayah sangatlah penting, tanpa izin orang lain tidak boleh masuk ke wilayahnya. Biarpun mereka dari jenis yang sama, jika monster dari daerah lain bertemu dengan wilayah Kaisar Iblis Yihe, mereka akan diusir atau dibunuh. Tapi sekarang Kaisar Iblis Yihe sebenarnya berjanji pada Master Sekte Hu untuk mengizinkan Sekte Kuali Giok masuk dan keluar wilayahnya sesuka hati, dan juga mengirimkan ratusan pil binatang. Hal ini membuat Penatua Pei tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Kaisar Iblis Yihe. Kaisar Iblis, aku akan bersumpah setia kepada Kaisar Iblis mulai sekarang. Kepala Penatua Pei terbentur tanah. Elder Pei, Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, dan putri Anda tidak berbeda dengan putri saya. Bangunlah dengan cepat. Kaisar Iblis Yihe membantu Penatua Pei berdiri. Pada saat ini, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa Putri Isa telah mengirim seseorang untuk mengundang Raja Iblis. Gadis ini bahkan tidak tahu apa pentingnya membiarkanku istirahat. Dia bersikeras memintaku pergi. Kata Kaisar Iblis Yihe sangat tidak puas. Kaisar Iblis, sang putri telah membawa seseorang kembali dari luar dan ingin mengundang Kaisar Iblis untuk menemuinya. Kata Penatua Pei. Kau ingin aku bertemu seseorang? Mungkinkah laki-laki manusia yang disukai gadis ini? Aku sudah memberitahunya sejak lama bahwa manusia dan binatang memiliki jalan yang berbeda dan kita tidak bisa menikahi manusia, tapi dia tidak mendengarkan. Kaisar Iblis Yihe menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya karena Putri Isa hanya menyukai manusia. Raja Iblis, manusia yang dibawa kembali oleh sang putri kali ini agak aneh, karena orang ini sebenarnya memiliki aura binatang mitos. Kemungkinan besar orang ini adalah produk dari kombinasi ras manusia dan ras kita. Ras binatang. Penatua Pei berkata dengan cepat. Apakah ada hal seperti itu? Bawa aku melihatnya secepatnya. Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia belum pernah melihat orang seperti itu dengan aura manusia dan binatang sebelumnya. Penatua Pei membawa Kaisar Iblis Yihe menuju kediaman Dev. Bab 2558, tidak terbiasa. Saat ini, Putri Isa juga berada di kamar Dev, tetapi Dev tampak sedikit gugup. Entah itu Putri Isa, Penatua Pei, atau Huben, mereka semua sangat kuat, belum lagi kekuatan Kaisar Iblis. Dev tidak tahu karakter seperti apa Kaisar Iblis ini mengingat situasinya saat ini, jika Kaisar Iblis ingin membunuhnya, Dev mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Putri Isa melihat kegugupan Dev, jadi dia menghiburnya, jangan takut, ayahku sangat santai dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Kamu akan mengetahuinya saat bertemu dengannya. Tapi ayahku paling benci orang yang berbohong padanya. Saat kamu bertemu ayahku, katakan saja yang sebenarnya. Dev mengangguk, tapi hatinya masih gelisah. Segera, pintu dibuka, dan Penatua Pei datang bersama Kaisar Iblis Yihe. Ayah. Melihat Kaisar Iblis Yihe, Putri Isa buru-buru melangkah maju dan berkata, Ayah, inilah orang yang saya ingin Anda temui. Namanya Dev. Kaisar Iblis Yihe tidak berbicara, karena ketika dia berada di luar, dia merasakan nafas aneh dari binatang mitos di dalam ruangan. Alasan mengapa saya mengatakan ini aneh adalah karena dia tidak hanya merasakan aura kuat dari naga, tetapi juga aura monster mitos Phoenix. Kedua aura ini muncul pada satu orang pada saat yang sama, yang membuat bingung Kaisar Iblis Yihe. Jadi begitu dia memasuki pintu, Kaisar Iblis Yihe mengarahkan pandangannya pada Dev. Dev merasakan tatapan Kaisar Iblis Yihe, meskipun hatinya khawatir, dia tidak membuang muka dan mengikuti Kaisar Iblis Yihe untuk melakukan kontak mata. Dev mempertaruhkan nyawanya sekarang. Hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian. Bahkan jika dia takut, itu tidak akan mengubah apapun. Setelah Kaisar Iblis Yihe memandang Dev sejenak, dia mulai mengalihkan pandangannya ke bawah dan perlahan menyapu tubuh Dev. Tetapi ketika mata Kaisar Iblis Yihe tertuju pada cincin Tianlong di tangan Dev, seluruh wajahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya mulai bergetar. Ayah, ada apa denganmu? Kaisar Iblis, kamu baik-baik saja. Putri Isa dan Penatua Pei melihat perubahan fisik Kaisar Iblis Yihe dan bergegas ke depan untuk bertanya. Kaisar Iblis Yihe menarik napas dalam-dalam, mengendalikan tubuhnya yang gemetar, lalu berkata, kalian berdua, keluar, ada yang ingin kukatakan kepada orang ini. Ayah, aku membawanya ke sini. Aku hanya ingin kamu melihat mengapa dia memiliki aura klan binatang buas kita. Jangan bunuh dia. Putri Isa takut dia akan keluar, jadi Kaisar Iblis Yihe menyerang Dev dan membunuhnya. Keluar. Kaisar Iblis Yihe mengucapkan dua kata dengan tajam.
Putri Isa tertegun dan membeku karena Kaisar Iblis Yihe belum pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Putri, ayo keluar. Meskipun Penatua Pei tidak mengerti apa yang terjadi pada Kaisar Iblis Yihe, dia tetap menarik Putri Isa keluar. Tepat setelah Putri Isa dan Penatua Pei keluar, Kaisar Iblis Yihe melambaikan tangannya dengan lembut, dan tirai tipis langsung menutup pintu dan jendela di ruangan itu. Ketika Dev melihat ini, hatinya tiba-tiba tenggelam, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis Yihe padanya. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, kekuatan Dev saat ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi saat Dev bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, Kaisar Iblis Yihe tiba-tiba berlutut di depan Dev. Tuan Istana ada di atas. Saya, bawahan saya, Yihe, ingin menyambut Tuan Istana. Kaisar Iblis Yihe melakukan kowtow berat di depan Dev. Pada saat ini, Dev tertegun sejenak, tetapi dia segera menyadari bahwa Kaisar Iblis Yihe juga merupakan anggota Istana Tianlong, dan kota Kekaisaran Yihe adalah pintu masuk ke Istana Tianlong. Namun, Dev sedikit terkejut dengan pintu masuk yang begitu mengesankan dan besar, dia tidak pernah menyangka akan ada kota di pintu masuk Istana Tianlong. Kamu bangun. Dev tidak bisa beradaptasi untuk beberapa saat, dan dia tersandung dan meminta Kaisar Iblis Yihe untuk bangun. Bab 2559, 3 Kaisar dan 4 Raja. Kaisar Iblis Yihe berdiri di samping Dev, menunjukkan kegembiraan. Tuan Istana, saya telah menunggumu selama bertahun-tahun, tapi saya tidak menyangka kamu benar-benar muncul. Kaisar Iblis Yihe berkata dengan penuh semangat. Itu, Kaisar Iblis Yihe itu, kan? Pikiran Dev sedikit hilang saat ini. Raja Iblis dari ras binatang sebenarnya adalah bawahannya, dan kota Kaisar Iblis adalah pintu masuk ke Istana Tianlong miliknya, jadi apa yang harus dia takuti di surga dan dunia manusia? Dev tidak pernah menyangka akan ada anggota Istana Tianlong di alam surgawi dan manusia saat ini. Dev menjadi semakin tertarik pada ayahnya yang belum pernah dia temui. Dia sangat ingin tahu siapa ayahnya, yang dapat menemukan sekte seperti Istana Xia Tianlong. Kalian pasti tahu kalau di Aula Tianlong ada 13 aula, tapi sekarang baru 7 yang muncul. Sudah sampai ke dunia surga dan manusia. Masih ada beberapa aula yang belum muncul. Mungkinkah ada juga aula di dunia abadi? Memikirkan hal ini, Dev sangat bersemangat, lalu dia bisa memimpin yang abadi. Tuan Istana, panggil saja bawahanmu Yihe. Aku tidak boleh bertingkah seperti seorang kaisar di depan Tuan Istana. Yihe berkata dengan rendah hati. Tidak masalah, aku akan tetap memanggilmu Kaisar Iblis Yihe. Aku tidak ingin orang lain mengetahui identitasku sebagai penguasa Istana Tianlong. Kamu bisa memanggilku Tuan Dev. Kata Dev. Saya mengerti, Kaisar Iblis Yihe mengangguk. Saya tidak tahu banyak tentang klan binatang buas Anda. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentangnya? Apakah semua klan binatang di surga dan dunia manusia berada di bawah yurisdiksi Anda? Dev bertanya pada Kaisar Iblis Yihe. Setelah mendengar ini, Kaisar Iblis Yihe tersenyum canggung dan berkata, Tuan Istana, ada 3 kaisar dan 4 raja dalam kelompok binatang iblis di dunia manusia, dan masing-masing memiliki wilayah dan kotanya sendiri. Saya hanya dapat mengatur wilayah saya sendiri. Sedangkan untuk para orc di tempat lain, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengusir mereka. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang, dia tidak menyangka bahwa klan binatang kecil dapat dibagi menjadi begitu banyak, seperti berbagai sekte manusia. Kalau begitu, bukankah kalian para orc, sama seperti manusia, juga terbagi menjadi berbagai geng? Dev bertanya. Sama saja, kami para orc juga bertarung satu sama lain dan mengadakan berbagai kompetisi secara rutin untuk memperebutkan sumber daya untuk kota kekaisaran masing-masing. Tidak ada bedanya dengan mengikuti manusia. Kata Kaisar Iblis Yihe sambil tersenyum tak berdaya. Tampaknya tidak peduli pembudidaya iblis atau pembudidaya iblis, mereka tidak dapat menghilangkan keserakahan dan keinginan akan kekuatan. Kamu sudah lama berada di alam surgawi. Bisakah kamu memberitahuku seperti apa situasi di alam surgawi saat ini? Dev meminta Kaisar Iblis Yihe untuk memberitahunya tentang situasi di surga dan dunia manusia. Sekarang Dev masih tahu sedikit tentang surga dan dunia manusia. Dia hanya tahu bahwa ada manusia, iblis, dan iblis di dunia manusia, tetapi Dev tidak tahu bagaimana situasinya masing-masing. Tuan Istana, bukankah kamu dari dunia surga dan manusia? Kaisar Iblis Yihe bertanya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Dev.
Dev menggelengkan kepalanya, saya berasal dari dunia sekuler dan tidak tahu banyak tentang surga dan dunia manusia. Kemudian Dev memberi tahu Kaisar Iblis Yihe tentang pengalamannya. Dev memiliki kepercayaan mutlak pada bawahannya di Istana Tianlong, masing-masing dari mereka setia kepada Dev dan bahkan akan mati demi Dev tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Dev juga memberi tahu Kaisar Iblis Yihe tanpa rahasia apapun bahwa dia terluka parah dan kekuatannya belum pulih. Pantas saja aku menyadari aura Master Aula tidak tepat begitu aku memasuki pintu. Aku tidak menyangka kamu akan terluka begitu parah dan masih bertahan. Kaisar Iblis Yihe juga terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Dev. Mungkin saya beruntung. Dev menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian bertanya, izinkan saya bertanya, dengan kekuatan Anda saat ini, ditambah seluruh kota kekaisaran iblis Anda, di level manakah Anda berada di dunia surga dan manusia? Kamu tak terkalahkan. Bab 2560, Usulan. Dev ingin mengetahui kekuatan Kaisar Iblis Yihe di surga dan dunia manusia. Jika dia bisa mencapai level teratas dan menyapu surga dan dunia manusia, maka Dev tidak perlu memulihkan kekuatannya dan bisa mengalahkan Kaisar Iblis Yihe ke Sekte Pembakaran Api. Selamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata. Hal lainnya adalah menemukan keberadaan Suyuki dan yang lainnya di dunia surga dan umat manusia. Dev mengkhawatirkan Suyuki dan yang lainnya. Mendengar perkataan Dev, Kaisar Iblis Yihe tampak sedikit malu dan tersenyum pahit. Tuan Istana, apalagi dunia surga dan manusia, bahkan di antara 3 kaisar dan 4 raja di suku binatang kita, saya bukanlah yang teratas. Kehadiran. Tetapi jika sesuatu terjadi pada penguasa istana, aku akan berusaha sekuat tenaga, bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh penduduk kota kekaisaranku. Sekarang di seluruh surga dan dunia manusia, 3 ras berdiri di tempat yang sama. Namun, banyak klan iblis yang bersembunyi di kegelapan. Hanya ras manusia dan ras binatang buas kita yang aktif. Meskipun kekuatanku tidak ada apa-apanya. Surga dan dunia manusia, jika ada orang, jika Anda ingin menghancurkan kota kekaisaran saya, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Kaisar Iblis Yihe mengungkapkan kesetiaannya, sementara Dev melambaikan tangannya, itu tidak perlu, aku tidak ada urusan sekarang. Dev percaya bahwa Kaisar Iblis Yihe pasti akan setia, tetapi Dev tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis Yihe dan rakyatnya mengorbankan diri mereka demi dia. Tuan Istana, Anda terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Saya masih memiliki beberapa ramuan di kota kekaisaran yang dapat membantu Tuan Istana pulih. Selain itu, saya juga telah mengundang seorang apoteker terkemuka untuk membantu Tuan Istana mendiagnosis dan mengobati penyakitnya. Kipas angin. Kaisar Iblis Yihe berkata pada Dev. Tidak perlu, asal kekuatanku pulih. Kamu tidak boleh memberitahukan identitasku kepada orang lain. Dev memperingatkan Kaisar Iblis Yihe. Jangan khawatir, Tuan, bawahanku tidak akan mengatakan apa-apa. Kaisar Iblis Yihe berjanji. Dev mengangguk, dan Kaisar Iblis Yihe perlahan keluar ruangan. Saat ini, Putri Isa dan Penatua Pei sedang menunggu di luar. Melihat Kaisar Iblis Yihe keluar, Putri Isa buru-buru menyapanya, Ayah, apa yang kamu lakukan pada Dev? Tidak ada yang salah denganku. Tuan Dev baik-baik saja. Setelah Kaisar Iblis Yihe selesai berbicara, dia memandang Penatua Pei dan berkata, Penatua Pei, mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas makanan dan kehidupan sehari-hari Tuan Dev. Selain itu, Anda akan mengurus semua ramuan di kota kekaisaran. Bawa ke sini, apapun yang dibutuhkan Tuan Dev, harus dipenuhi. Ya, meskipun Penatua Pei terkejut, dia tetap menerima perintah itu. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan Kaisar Iblis Yihe. Dia sangat menghormati Dev dan masih berbicara tentang Tuan Dev. Bahkan terhadap Master Sekte Hu, Kaisar Iblis Yihe tidak pernah bersikap seperti itu. Mengirimkan semua ramuan di kota kekaisaran ke depan pintu Anda dan memenuhi semua persyaratan Penatua Pei belum pernah melihat perlakuan seperti itu selama bertahun-tahun. Putri Isa juga sedikit bodoh, dia tidak mengerti bagaimana ayahnya bisa begitu baik kepada Dev. Ayah, apa yang terjadi? Dan mengapa aura manusia dan aura binatang dewa bisa hidup berdampingan di tubuh Dev? Putri Isa bertanya. Isa, biar ku beritahu, Tuan Dev adalah wujud asli naga emas. Apapun bisa terjadi padanya, tapi kamu tidak sama dengannya. Jangan bermain api dan melawan kehendak Tuhan. Aku akan pergi ke kota Raja Mingli untuk melamarmu sebentar lagi. Jika kedua keluarga kita menikah, kekuatan keluarga kita di seluruh klan orc akan meningkat pesat. Kata Raja Iblis Yihe. Ayah, sudah ku bilang, aku tidak akan menikah, jangan paksa aku. Putri Isa lari dengan marah.
Putri Yihe melihat punggung putrinya dan mendesah tak berdaya, mengapa gadis ini menyukai manusia. Kaisar Iblis, apakah Tuan Dev ini benar-benar keturunan klan naga? Penatua Pei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi Kaisar Iblis Yihe menatap ke arah Penatua Pei dengan dingin dan berkata, jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Apakah kamu tidak memahami aturan ini? Aku tahu aku salah. Penatua Pei dengan cepat menundukkan kepalanya. Kaisar Iblis Yihe pergi, dan Penatua Pei memerintahkan orang-orang untuk membawa sejumlah besar pil dari kota kekaisaran ke kamar Dev, dan dia memperlakukan Dev dengan sangat hormat. Selama Dev ingin pergi lagi, dia akan memuaskannya tanpa syarat. Bersambung.